Mazmur 103 ayat 1-4 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mazmur ini adalah tulisan Daud, memiliki pengertian yang luar biasa karena sesungguhnya berbicara tentang jiwa yang memuji Tuhan karena telah menerima keselamatan. Dan Mazmur ini sangat canggih dalam penulisannya karena berbicara tentang manusia secara utuh, jiwa, tubuh, dan roh. Jadi ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita betapa kasih Bapa di dalam Kristus yang dikerjakan di kayu salib memberikan kepada kita kehidupan yang sempurna dan utuh. Melalui tulisan ini Daud memberikan pengertian bagaimana kita yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus hidup di dalam berkat Tuhan yang sesungguhnya. Ketika Daud mengatakan kepada jiwanya sendiri, pujilah Tuhan hai jiwaku, itu adalah suatu keputusan roh untuk mengatakan kepada jiwanya untuk memuji Tuhan. Bahkan ia mengatakan hai segenap batinku. Ia menanamkan ke dalam loh batinnya sendiri keputusan ini untuk memuji Tuhan. Demikianlah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan karena iman dan menanamkan kebenaran kasih Bapa yang besar di dalam loh batin kita. Karena tanpa darah pengorbanan Yesus di kayu salib, walaupun kita sehat dan kaya raya, kita tidak memiliki kuasa karena kita tetap hidup di dalam pendakwaan dan rasa bersalah akan dosa-dosa kita. Hanya oleh darahnya kita telah menerima pengampunan dosa. Inilah yang perlu kita tanamkan, bahwa sukacita yang sesungguhnya kita peroleh karena pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib. Dan walaupun kita hidup dalam segala kelimpahan, namun jika kita sakit, maka semua yang kita miliki tidak dapat menyembuhkan kita dan menjadi sia-sia. Karena inilah pengucapan syukur kita yang sesungguhnya, bahwa oleh bilur-bilur Yesus yang menderita disiksa, kita telah disembuhkan. Dan yang paling mengerikan adalah walaupun kita memiliki seluruh dunia sekalipun, tanpa keselamatan yang kekal, kita semua akan binasa dalam api kekal. Dan inilah pengucapan syukur kita yang layak kita nyatakan dan tanamkan dalam loh batin kita. Dan seharusnya tidak kita lupakan karena kita telah memperoleh keselamatan kekal. Karena Yesus telah mati menebus kita dari maut dan telah bangkit menang atas maut. Itulah sebabnya Daud oleh roh mengatakan kepada jiwanya sendiri, pujilah Tuhan hai jiwaku dan pujilah Tuhan hai batinku. Inilah yang dikatakan Petrus di dalam surat Petrus, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Karena kita benar-benar menerima keselamatan yang utuh jika jiwa dan loh batin kita menyadari bahwa Kristuslah yang menderita memberikan jiwa dan raganya agar kita menerima kehidupan yang sempurna, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari penghukuman dosa, dari sakit, penyakit, dan ketakutan. Saat ini banyak orang yang hidup dalam kesakitan, banyak orang yang hidup dalam ketakutan dan tidak memiliki hidup yang kekal karena tidak mengenal Yesus Kristus. Bersyukurlah selalu, bersukacitalah akan keselamatan yang kekal yang kita miliki di dalam Kristus. Apapun keadaan kita saat ini, kita tahu di dalam Kristus kita disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati. Bahkan menerima hidup di dalam segala kelimpahan hanya karena iman. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom.